Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Arifin, Bupati Trenggalek. Kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi operasi perang melawan COVID-19. Kita sudah sama-sama tahu coronavirus disease, virusnya tidak terlihat, menyebar dengan sangat cepat, kemudian bertransmisi dari manusia ke manusia, dan saat ini fatality rate-nya, tingkat kematiannya sudah mencapai 9% dari kasus yang tercatat dan terpublikasi oleh pemerintah Republik Indonesia. Maka jika kita sudah menyadari bahwa bertransmisi dari orang ke orang, maka kunci suksesnya adalah bagaimana peran serta masyarakat bisa dengan secara disiplin mengurangi resiko penyebaran penyakitnya, kemudian bergotong royong untuk mengatasi resiko dampak sosial, ekonomi, dan keamanannya. Kita harus bersepakat bahwa siapa yang berpotensi menyebarkan penyakit, salah satunya adalah lewat transmisi, lewat perpindahan orang yang disebabkan oleh perantau yang memutuskan untuk mudik. Kemudian kejadian kasus positif, orang yang berkontak erat menjadi orang tanpa gejala yang belum teridentifikasi atau orang tanpa gejala yang sudah teridentifikasi. Ada pasien dengan gejala-gejala seperti COVID yang kemudian statusnya PDP maupun ODP. Selanjutnya juga gugus tugas. Jika tidak kita lindungi maka akan resiko terpapar dan ini juga menjadi resiko penyebaran. Selanjutnya sektor pelayanan vital yang tidak tutup seperti pasar, rumah sakit, tempat peribadatan. Ini harus bagaimana protokolernya karena ini juga menjadi tempat resiko penyebaran penyakit. Selanjutnya resiko dampak sosial, ekonomi, dan keamanan. Kemiskinan pasti akan mengalami kenaikan karena banyak usaha dan orang yang terdampak. Usahanya bisa jadi bangkrut, kemudian orangnya bisa jadi kena PHK dan lain sebagainya. Selanjutnya juga ada asimilasi, orang yang dikeluarkan dari penjara yang memungkinkan adanya potensi kriminalitas yang akan meningkat. Maka daripada itu kita harus mengumpulkan semua data faktor-faktor yang menyebabkan resiko penyebaran penyakit dan resiko dampak sosial, ekonomi, keamanan ini bisa meningkat. Maka kunci sukses yang kedua adalah kita harus berperang dengan data. War by data driven policy. Checkpoint harus bisa menjadi screening awal untuk memastikan siapa saja yang masuk di Kabupaten Trenggalek. Kemudian tim surveillance Dinas Kesehatan harus bisa menelusuri hingga gugus tugas desa harus bisa memastikan siapa saja yang datang dan bermukim di desanya. Kemudian rapid test harus kita maksimalkan secara masif sehingga kita bisa mengetahui potensi-potensi pembentukan klaster baru dan masyarakat bisa memberikan informasi jika ada yang dicurigai dan kemudian kita harus melakukan pendalaman lebih jauh. Selanjutnya untuk data sosial ekonomi, kami berharap desa yang paling mengerti kondisi sosial masyarakatnya. Laksanakan musyawarah desa bersama RT, RW, dan tokoh masyarakat. Kemudian sektor-sektor yang terdampak seperti sektor pariwisata, sektor ekonomi yang lain harus membawa datanya untuk bisa diverifikasi oleh dinas sosial dan masyarakat bisa melakukan koreksi melalui nomor 0822 333 43800 jika diketahui ada orang yang terdampak belum terdata atau orang yang kemudian terdata tetapi sebenarnya dampaknya atau mereka sebenarnya tidak terlalu terdampak dengan adanya COVID-19 ini. Maka untuk itu kita harus bekerja melalui data. Dan demi melancarkan itu semua kita harus melakukan tracing, penelusuran yang lebih presisi. Lakukan screening berlapis, rapid test dimasifkan. Kemudian jika terjadi pembentukan klaster baru atau yang diidentifikasi memiliki resiko penyebaran, tunjuk zona-zona tersebut menjadi zona physical distancing sehingga kita bisa mengurangi pergerakan orang dan menghambat penyebaran penyakitnya. Kemudian data harus kita buka. Kita sudah menyiapkan portal corona.trenggalekcup.go.id dan juga beberapa portal resmi pemerintah baik provinsi maupun pemerintah pusat yang kita bisa akses untuk mengetahui bagaimana update terkini mengenai penyebaran virus corona ini. Ketika kita sudah mampu menelusuri, maka kita bisa mengambil langkah-langkah promotif dan preventif. Secara umum, langkah pencegahan promotif preventif yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, disiplin pakai masker. Kemudian kedua, disiplin mencuci tangan. Ketiga, disiplin menjaga jarak. Dan yang keempat, disiplin untuk melakukan gerakan di rumah saja jika tidak ada kegiatan-kegiatan yang dianggap mendesak dan perlu. Kemudian untuk mengurangi resiko penyebaran penyakit, kita bisa melakukan pencegahan dengan cara perantau. Tolong, Anda tetap di tanah rantau. Tidak perlu melakukan mudik, maka tunda mudik. Maka kita mengambil beberapa langkah. Kita berikan insentif kepada orang yang mau bertahan di tempat rantaunya, tidak melakukan mudik, kita berikan insentif.
Kemudian kalau Anda sudah terpaksa masuk menjadi pemudik, maka kita akan melakukan observasi. Jika ditemukan selama observasi gejala seperti panas, demam, kemudian batuk, kemudian juga sesak nafas, maka Anda harus dilakukan perawatan rujukan di fasilitas kesehatan. Tapi jika tidak menunjukkan gejala-gejala sakit, belum tentu Anda orang yang aman. Kita harus mengambil langkah, Anda wajib mengisolasi diri di rumah. Tetapi jika di rumah Anda kemudian ada saudara dengan penyakit kronis, orang tua, kemudian jumlah warga yang sangat banyak sehingga tidak memungkinkan physical distancing di rumah, maka kami pemerintah menyiapkan rumah singgah dan observasi di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa. Kemudian selanjutnya, bagaimana kita melindungi orang-orang di gugus tugas terdepan dan sektor-sektor pelayanan vital, maka APD harus kita lengkapi. Kemudian di sisi ekonomi, kita melakukan pencegahan agar ekonomi tidak kemudian ambruk, kemudian bisa mendapatkan relaksasi. Salah satunya kita beri beberapa insentif. Insentif yang sudah kita berikan adalah kita membebaskan pajak, baik pajak perhotelan, restoran, pajak hiburan, kemudian sewa aset-aset milik pemerintah, dan selanjutnya setelah Pak Jokowi menggratiskan dan juga memberi diskon terhadap tarif listrik, kita PDAM memberikan diskon 20%, menghapuskan denda selama masa pandemi Covid. Kemudian kesempatan ekonomi harus terus kita ciptakan. Produk-produk UMKM seperti APD, masker kita beli untuk kita persenjatakan kepada para gugus tugas yang ada di depan. Kemudian konsumsi petugas-petugas yang ada di checkpoint dan beberapa daerah zona penjagaan kita manfaatkan UKM sekitar, warung-warung sekitar untuk kemudian bisa memberikan makanan, logistik kepada mereka dalam rangka memutar ekonomi. Kemudian pertanian, peternakan, perikanan, produk-produknya kita ambil di depo-depo yang tersebar dengan agen BRI, agen BNI. Kemudian ketika kita memberikan safety net, mereka bisa membeli di depo-depo tersebut dan yang dibeli adalah produk-produk lokal, sehingga kita juga memberikan kesempatan ekonomi bagi masyarakat lokal. Selanjutnya, patroli keamanan. Ini menjadi penting di sektor-sektor bisnis, di sektor-sektor yang kemudian memiliki nilai ekonomis. Jangan kaget kalau sekarang banyak polisi, TNI dan juga Satpol PP yang bersiaga. Ini dalam rangka upaya pencegahan agar tidak terjadi chaos di bidang keamanan. Selanjutnya, ketika terjadi kasus, langkah kuratif apa yang kemudian sudah kita siapkan? Kita memiliki puskesmas yang bisa melakukan tindakan. Kemudian jika kasusnya berlanjut dan menunjukkan tingkat keparahan, kita bisa rujuk ke RSUD. Bahkan ketika terjadi pasien dengan tingkat fatalitas dan harus dimakamkan dengan protokoler COVID-19, kita pun pemerintah juga sudah menyiapkan lahan pemulasaraan. Selanjutnya di sisi ekonomi, karena dampaknya sudah semakin meluas, maka untuk menghindari peningkatan kemiskinan dan lain sebagainya, kita punya yang namanya safety net. Safety net yang kita berikan salah satunya kepada semua orang yang selama ini ada di dalam data kemiskinan, data kesejahteraan sosial terpadu. Ini akan kita intervensi baik dari BLT pusat, BLT provinsi, kemudian di Kabupaten Trenggalek kita punya yang namanya kartu penyangga ekonomi dan juga dilengkapi nantinya dengan BLT desa. Kemudian selain social safety net yang kita siapkan, kita juga harus memastikan bahwa keamanan pangan, food security harus kita pikirkan. Mungkin saat ini kita bisa mendapatkan BLT dan melakukan transaksi, tetapi ketika nanti kasus ini semakin melonjak, kemungkinan besar apakah akan terjadi PSBB atau akan terjadi karantina yang mengakibatkan kita tidak bisa leluasa bertransaksi. Maka kita harus mensiagakan dapur-dapur umum. Kita harus memastikan cadangan lumbung-lumbung pangan kita siap untuk menghadapi situasi tersebut. Maka pemerintah saat ini mensiagakan beberapa dapur umum, kita uji coba, dan sehingga ketika terjadi keadaan darurat tidak ada satupun orang di Kabupaten Trenggalek yang tidak bisa makan. Selanjutnya, jika ada kegaduhan, penjambretan dengan alasan apapun di masa pandemi ini, penegakan hukum akan kita tegakkan. Jadi mari masyarakat Trenggalek sekalian, kita pahami betul strategi operasi perang melawan COVID-19 ini, dan silahkan melakukan duplikasi, gotong royong langkah-langkah yang telah diambil dari skema besar yang telah saya paparkan ini. Mari diperluas dengan ide-ide dan inovasi yang bisa kalian lakukan di tingkat desa maupun di tingkat komunitas. Mari kita bergandengan tangan. Ini adalah perang kita, dan karena bergotong royong dan karena kita bersama-sama, saya pastikan bahwa kita akan menang melawan COVID-19. Perang ini harus kita menangkan segera. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.